Hai, balik lagi sama aku, Hana. Dan kali ini aku bakal review rumah di Arjuna Residence. Tapi aku nggak akan review tentang spesifikasi rumahnya. Tapi aku mau bahas tentang lingkungannya. Kenapa sih sama lingkungannya? Sini deh, lihat. Jadi, ini perumahannya kan yang tadi. Nah, ternyata di sekeliling perumahannya itu dia masih kebun banget guys. Lihat, dia masih banyak banget pepohonan yang bikin suasananya itu tenang, adem, asri. Dan perumahan ini tuh ternyata setelah aku lihat, dia tuh cocok banget buat orang-orang yang pengen slow living, yang maunya tuh jauh dari hiruk-pikuk kota, yang introvert, yang senang dengan ketenangan. Coba deh, sini lihat. Nih, kan tadi kan itu kebunnya ya, yang tadi tuh pohon-pohonnya, lihat. Yes, dan here we go. Ini adalah perumahannya. Yuk kita review. Jadi pas masuk itu, lihat deh. Row jalannya aja udah gede banget guys. Dan di sini tuh rumahnya tuh terbatas juga, unitnya tuh nggak banyak. Dan itu tuh bikin residence ini tuh jadi kelihatan lebih tenang, lebih private. Yuk kita lihat rumahnya. Ya. Hai, jadi kita udah masuk di rumahnya, ya kan, di rumah Arjuna Residence. Dan sekarang aku udah bareng sama salah satu marketingnya, Susan. Hari ini tuh sebenarnya aku pengen tanya-tanya aja sih, sekalian review kan. Waktu itu kan aku udah pernah review rumahnya nih ya, dan emang sih spesifikasinya nih bagus banget, ya kan? Betul. Dengan harga segitu, kamu bisa dapet spesifikasi yang wow banget, itu tuh parah sih. Bahkan menurut aku tuh ini bukan yang cuma rumah komersil biasa, tapi bisa jadi rumah yang emang benar-benar nyaman buat kalian tinggalin, kayak rumah yang benar homey, pribadi, dan cocok banget karena spesifikasinya itu udah oke banget. Karena sebelum itu teman-teman juga bisa lihat buat video YouTube kita yang sebelumnya kita upload tentang spesifikasi rumah Arjuna Residence. Iya. Oh gitu. Oke. Sebenarnya kali ini tuh aku pengen tanyanya tuh lebih ke kenapa sih rumah ini tuh bisa jadi rumah yang nyaman buat orang-orang yang suka dengan ketenangan, senang banget sama hidup slow living. Itu tuh kenapa? Nah, kalau di sini sebenarnya kalian udah tahu belum kita lokasinya di mana nih? Di mana ya? Sukahati. Nah, jadi kalau lokasi di Arjuna Residence ini tepatnya di Jalan Sukahati. Karena udah sering ke lokasi Sukahati nih. Sebenarnya aku tuh lebih seringnya tuh ke daerah Kabupaten Bogornya sih, Cibinongnya. Cuman kalau misalkan untuk sampai ke Sukahati ini baru pertama kali, dan aku baru pertama kali juga nih nemu rumah yang ternyata tuh tenang ini suasananya gitu. Kenapa bisa jadi tenang? Coba jelasin, Kak Santi. Jadi kan ini tepatnya di Sukahati Cibinong. Betul. Mana yang tahu Cibinong itu udah marak banget ya sih untuk pembangunan. Iya, itu udah banyak banget. Jadi teman-teman HW ini, Kahana, untuk lokasinya di Arjuna ini tepatnya di Sukahati Cibinong. Oke. Nah, dalam satu pikiran pasti tempatnya pasti hiruk pikuk penuh padat ya kan? Iya, betul. Tapi tenang aja, beda kalau di Arjuna ini. Oke, bedanya tuh kenapa? Karena misalnya teman-teman tadi kita lihat di depan itu masih banyak pepohonan. Jadi lingkungannya itu asri, tenang, dan di sini juga unitnya terbatas. Jadi nggak sepadat yang komersil lain. Oke, kayak yang tadi udah aku bilang sih sebenarnya di awal pas jalan ya kan ya. Karena di sini unitnya juga terbatas. Dan cuma berapa unit Kak di sini kalau boleh tahu? Kalau untuk totalnya di sini ada 13 ya teman-teman. Ada 13 unit aja. Lihat, denger kan kayak sesimpel. Iya, maksudnya kayak ya udah segitu doang, dan lu bakal dapet suasana yang tenang, yang nyaman, yang asri, yang masih masih sejuk lah intinya, ya nggak sih? Karena sebenarnya ini adalah di Bogor tapi udah mepet ya Kak. Jadi kalau misalkan di sini buat jadi tempat pensiun juga kayak wow, bagus gitu, karena masih deket kemana-mana ya kan, masih banyak akses yang gampang ya kan? Tapi suasananya tuh
udah homey banget, udah tenang banget, udah banyak pepohonan yang kalian bisa nikmatin pagi, siang, sore, bahkan malam gitu guys. Kalau Kak Hana mau jalan pagi itu nggak perlu jauh-jauh. Oh iya, Karena di depan tadi yang tempat kita lihat sebelumnya, kita bisa aja jalan santai karena cukup ramai juga. Oke, kalau oke, untuk oke. banyak yang untuk jogging santai. Oke. Kan di sini juga kan biasanya banyak nih yang orang yang lari pagi ternyata makan. Di sini juga banyak ya ternyata tempat makan. Tadi soalnya pas jalan ke sini ternyata lihat, oh ternyata banyak banget tempat makan. Bahkan kayak apa ya, kayak kulineran tuh banyak banget. Terus mau kayak kafe banyak. Karena juga. kalau tadi Sukahati di depan banyak banget sih kafe. Iya. Parah. Jadi untuk kalau lokasi aksesnya ini, walaupun memang kita masih lingkungannya banyak pohonan, kita juga nggak jauh dari memang jalan utamanya ya teman-teman. Karena untuk kalau misalnya ke jalan Sukahati, itu juga kisarannya 500 meter. Oh ya. Ya, jadi untuk itu langsung ke depan nanti ada jalan Sukahati jalan besar dan itu Oke. banyak banget kulineran maupun kafe. Gitu. Wow, itu menggugah sih sebenarnya karena 500 meter itu kan kayak apa ya, jarak yang pas untuk kita apa ya, olahraga lah inti jatuhnya, ya nggak sih kalau menurut aku ya, buat orang yang jarang olahraga. Dari olahraga habis itu makan. Iya, itu nikmat hidup mana lagi coba yang kalian dustakan. Oke, sekarang aku pengen sedikit deh bahas tentang rumahnya, boleh nggak? Karena kan beberapa orang juga pasti kan ngelihat ketenangan tuh dari rumahnya juga kan ya. Apa sih yang bikin rumah itu jadi tenang, jadi nyaman buat orang-orang yang pekerja juga kan pasti capek nih ya sama kerjanya, kayak aduh udah pusing banget, mumet banget sama kerja, pulang kerja. Terus apa sih yang bisa dinikmatin gitu dari rumah ini? Yuk kita lihat. Let's go. Oke guys, jadi ini udah di dalam rumahnya. Kayak yang tadi aku bilang, kita bakal lihat sih apa yang bikin rumah ini tuh jadi kelihatan lebih homey ya kan. Yuk, jadi ini tuh apa ya, ruang tamunya lihat udah luas banget, dan ini tuh bisa diisi sama TV yang bisa dijadiin langsung ruang tamu dan ruang keluarga juga. Ini bagus banget sih. Ayo sekarang kita lihat, di sini ada lorong yang bisa menuju ke kamar. Ada 2 kamar tidur dan di sana tuh udah ada dapur sama kamar mandi. Aku pengen kasih tahu kamu kamar pertamanya dulu karena ini bagus banget. Lihat, ini kamar utamanya. Lihat, ini kamar aja lantainya udah beda lagi ya nggak sih sama yang tadi di depan. Ditambah lihat, jendelanya tuh udah langsung mengarah ke fasad dan yap, dia panjang sampai bawah, dari atas sampai bawah. Tapi tenang aja nggak sih Kak, ini dia kelihatan nggak kalau dari luar? Oh tenang aja, ini tipe jendela yang nggak akan kelihatan ke depan, jadi mau dari atas sampai bawah pun dia, orang di depan tuh nggak akan ngeliat kita kalau ditutup. Karena ada kaca filmnya ya? Iya betul, karena ada kaca filmnya. Yuk kita lihat ke kamar keduanya. Nah, kalau kamar kedua ini dia cenderung lebih kecil karena ini dikhususkan emang buat anak-anak atau bisa buat jadi tempat kerja gitu. Jadi kayak dia lebih apa ya, lebih kecil lah intinya, lebih buat anak-anak, tempat tidur anak gitu. Ini juga ada jendelanya satu tentu buat ventilasi udaranya ya kan. Dan ini juga masih ada kaca filmnya, jadi tetap mau mama kalian masak di luar, mereka nggak akan bisa melihat ke dalam kamar, jadi privasinya tetap mantap. Oke, sekarang kita lanjut ke belakangnya ya. Nah, ini tuh, oh iya aku mau kasih tahu kalian, jadi ini tuh ceilingnya udah tinggi banget guys, udah 4 meter. Dan buat aku sendiri, aku akan tertarik banget sama rumah ini karena aku seneng sama rumah yang high ceiling. Karena pertama, dia pencahayaannya udah alami dan udah bisa masuk ekstra dari depan dan dari belakang, karena dari belakang juga udah ada nanti ya. Dan kedua itu dia udaranya tuh nggak bikin panas, jadi nggak akan ngendep di bawah, tapi akan diputar lagi. Tuh dia udah ada ventilasi udaranya, jadi mau mama kalian masak di sini, ibu kalian masak di sini, itu nggak akan pengap guys. Kenapa? Karena udah tersedia ventilasi udaranya yang tadi, ya kan? Terus didesainnya di sini juga udah ada apa nih? Udah ada keran air, di sini ada wastafel, jadi aman, ya kan? Ditambah di sini
kita akan sedikit masuk lebih ke bawah, dan di sini buat ruang laundry yang udah disediain satu keran air. Di sini bisa kalian buat wudhu, bisa kalian buat mesin cuci, ya kan, karena di sini juga udah disediain stop kontaknya. Dan kita bisa langsung ke kamar mandi. Ya, kamar mandinya juga walaupun kecil, ternyata dia tuh elegant banget karena lihat udah keramiknya udah tinggi banget, dan di atasnya kita udah kasih Hexos, guys. Oke, di sini kita udah kasih juga shower, yang mana showernya ini tuh dia udah bisa air panas air dingin. Dan kalian kalau mau pakai air panas air dingin itu tuh kalian tinggal tambahin water heater sendiri, guys, karena kita udah sediain instalasinya juga gitu, guys. Kita ini pakainya air sumur bor, guys, jadi udah aman, terkendali kalau kalian konsumsi juga, tapi tetap harus dimasak ya, guys. Jadi gimana, guys? Kalian suka nggak sama rumah di Arjana Residence ini? Buat kalian yang suka, kalian bisa langsung klik di www.heavenwellproperty.com. Di situ kalian bisa klik yang Arjana Residence.